Bab 6784. Di pagi hari, Charlie akhirnya kembali ke Aurus Hill. Ketika dia kembali ke rumah, Elaine Ma adalah satu-satunya orang di rumah. Claire akhir-akhir ini sibuk mengurus kerja sama perusahaan. Ia ingin memberikan penjelasan yang memuaskan kepada para mitra semaksimal mungkin sebelum pergi. Adapun Jacob, dia masih nongkrong di perkumpulan kaligrafi dan melukisnya setiap hari dan tidak pernah bosan. Sebagai perbandingan, Elaine Ma jauh lebih santai. Semua pikirannya kini tertuju pada perjalanan mendatang ke Maladewa. Ia membeli baju renang, kacamata renang, dan bahkan beberapa peralatan snorkeling secara daring. Melihat Charlie kembali, dia sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Menantu laki-lakiku yang baik, kamu akhirnya kembali. Kita akan pergi ke Maladewa lusa. Selama periode waktu ini, kamu tidak boleh menerima bisnis Feng Shui lagi." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan menerima pekerjaan apapun sebelum tahun baru." "Bagus." Elaine Ma merasa lega dan berkata, "Aku sudah bilang pada Claire untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan cepat. Jangan bawa komputermu ke Maladewa untuk liburan." Charlie mengangguk dan tersenyum. Dapat dilihat bahwa Elaine Ma sangat peduli dengan perjalanan ini. Ini adalah kesempatan langka dan memang merupakan hal yang baik bagi keluarga. Saat hendak melakukan perjalanan, Charlie menyempatkan diri mengunjungi hotel pemandian air panas Chem Elises dan bertemu dengan Nanazi, Yeremia, dan Song Ruyu yang sedang berlatih Taoisme di sana. Kemajuan kultivasi Nanako sangat pesat, dan Charlie berspekulasi bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia akan melampaui Song Ruyu. Yeremia dan Song Ruyu telah mengasingkan diri untuk mencerna efek dari pil Dape Yuan. Pil ini telah sangat memperkuat kultivasi mereka dan meletakkan dasar yang lebih baik untuk masa depan. Malam harinya, saat Charlie pulang, culinan milik Jacob sudah sampai di rumah, tetapi Claire belum kembali. Charlie mengobrol dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya di rumah sebentar sebelum Claire menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Setelah memasuki ruangan, Claire melihat Charlie kembali, dan sedikit rasa sakit melintas di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempersiapkan diri secara mental dan merasa siap menghadapi Charlie. Namun, ketika dia melihat Charlie muncul di depannya, dia masih merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Charlie bukanlah pria yang pandai mengamati perubahan halus wanita. Ketika dia melihat Claire kembali, dia sangat merindukannya dan langsung tersenyum dan berkata, "Istriku sudah kembali. Tahun baru hampir tiba, dan perusahaan belum libur." Claire tersenyum pahit, takut ketahuan oleh Charlie, jadi dia menghela napas dan berkata, keadaan semakin sibuk menjelang akhir tahun, tetapi besok adalah hari kerja terakhir perusahaan. Kami akan mengadakan pesta makan malam tahunan besok malam, jadi aku tidak akan kembali untuk makan malam." Elaine Ma segera berkata, "Claire, kita akan berangkat lebih awal lusa. Apakah perusahaanmu masih akan beroperasi besok?" Claire mengangguk dengan lesu dan berkata, "Ada banyak pekerjaan sebelum tahun baru, jadi saya membayar lembur kepada semua orang. Saya harap semua orang akan bekerja lebih keras. Saya akan kembali bekerja segera setelah kita kembali dari Maladewa." Perjalanan Charlie dan timnya ke Maladewa kali ini hanya berlangsung selama 5 hari 4 malam. Biasanya, sebuah perusahaan akan memiliki setidaknya 8 hingga 10 hari libur untuk tahun baru Imlek. Claire harus kembali bekerja, yang berarti ia hanya memiliki 5 hari libur untuk tahun baru. Charlie berkata dengan sedikit kesal, "Istri, apakah perusahaan sangat sibuk akhir-akhir ini? Kalau tidak, tolong kurangi pesanan." Claire tersenyum tipis, dengan sedikit kepahitan di senyumnya, dan berkata, "Kami tidak menerima pesanan baru sekarang, tetapi kami masih perlu mempercepat kemajuan pesanan lama dan tidak menunda pekerjaan pihak A." Charlie berkata, "Sebagian besar pesanan Anda berasal dari grup Emgren, bukan? Saya cukup akrab dengan wakil presiden mereka, Doris Wang. Apakah Anda ingin saya menyapa mereka untuk Anda dan meminta mereka untuk tidak terburu-buru?" Claire merasa lebih buruk lagi. "Setelah bertemu Stephen Tang, saya menyadari betapa banyak kebohongan yang dibutuhkan Charlie untuk mempertahankan kehidupan sehari-harinya. Grup Emgren bukan hanya milik keluarga Wade, tetapi juga dibeli khusus oleh keluarga Wade dan diberikan kepada Charlie.
Selama ini, dia menganggap Doris Wang sebagai dermawan terbesar dalam kariernya, tetapi siapa sangka bahwa dermawan ini sebenarnya hanyalah juru bicara Charlie. Semua kemudahan yang diberikan kepadanya oleh grup Emgren secara diam-diam dikendalikan oleh Charlie di balik layar. Proyek grup Emgren pasti tidak akan selesai sebelum tanggal 2 Februari. Saat itu, saya tidak tahu apakah saya harus meninggalkan pesan untuk meminta maaf kepada Doris Wang atau kepada Charlie, bos sebenarnya. Hal ini juga membuat Claire merasa sedikit frustrasi. Saya dulu berpikir bahwa itu karena saya memiliki kemampuan kerja yang baik dan diakui oleh para pengusaha besar, jadi semua orang memberi saya perintah dan kerja sama. Sekarang saya berpikir bahwa meskipun kemampuan kerja saya buruk, dengan dukungan Nyonya Wade, orang-orang ini akan terus mendukung saya. Ini juga merupakan pukulan berat bagi Claire, yang ingin menjadi wanita kuat dan membantu Charlie pensiun dini. Melihat Claire berdiri di sana dengan bodoh, Charlie bertanya padanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, sayang? Apakah kamu ingin aku memberitahu Wakil Presiden Wang dari grup Emgren?" Ah, Claire tersadar kembali, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, memalukan jika selalu menyusahkan orang lain. Aku akan membuat pengaturan yang wajar dan mengurus semuanya." Setelah mengatakan itu, dia tidak berani menghadapi Charlie lagi, karena takut Charlie akan mengetahuinya, jadi dia berkata, "Aku akan naik ke atas dan mengemasi koperku terlebih dahulu. Kita akan mengadakan pesta makan malam besok malam, dan aku khawatir aku tidak akan punya waktu saat kembali." Charlie segera berdiri, "Kalau begitu aku akan membantumu membersihkan." "Tidak perlu." Claire merapikan rambutnya dengan tidak wajar dan berkata, "Kamu bisa mengobrol dengan orang tuaku sebentar. Mereka sudah lama tidak ada di rumah." Jacob juga berkata cepat saat ini, "Ya, menantu yang baik, aku selalu ingin mengobrol denganmu. Presiden Pei mengatakan kepadaku hari ini bahwa dia ingin naik level dan melihat apakah dia dapat membantuku naik level juga. Kapan kamu punya waktu luang, mari kita undang Master Orville untuk makan bersama." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kabar Presiden Pei akhir-akhir ini?" "Bagus sekali." Jacob terkekeh dan berkata, "Orang tua ini benar-benar telah belajar untuk bersikap baik. Meskipun aku telah diturunkan jabatannya, dia bersikap lebih sopan kepadaku saat melihatku." Charlie mengangguk dan berkata, "Tunggu sampai aku kembali dari Maladewa, aku akan mencari waktu untuk membicarakannya dengan Orville." Jacob berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Terima kasih, menantuku yang baik." Ketika Claire yang sedang menaiki tangga mendengar ini, wajah Orville yang agak galak muncul di benaknya. "Ketika saya masih sekolah, saya pernah mendengar nama Master Orville. Dia jelas merupakan tokoh terkenal di Aurus Hill, memiliki koneksi di dunia bawah dan seorang ayah baptis yang terhormat. Namun, dia adalah tokoh besar yang, tidak lama setelah grup Emgren diakuisisi oleh keluarga Wade, mulai bersujud kepada Charlie dan menyanjungnya sebagai Master Wade. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, Master Orville pasti sudah lama mengetahui identitas Charlie, jadi dia sangat sopan dan hormat kepadanya. Ketika ibu saya ditipu oleh P2P dan ayah saya menjadi wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, itu semua karena guru Orville yang membantu. Sekarang tampaknya itu semua karena wajah Charlie, tuan muda keluarga Wade. Selama ini, Charlie diam-diam sudah terlalu sering mengurus keluarganya yang berjumlah 3 orang, hal itu membuat Claire merasa sangat malu. Dia berbisik dalam hatinya, "Charlie, selama ini, terima kasih telah menjaga keluarga kami dan mempertimbangkan kami dalam segala hal. Di masa depan, giliran kami untuk mempertimbangkanmu."